Hasil jawaban ujian akhir semester 4. Karena proses belajar mengajar perlu direncanakan agar dalam pelaksanaannya pembelajaran berlangsung dengan baik dan dapat mencapai hasil yang diharapkan. 3 landasan yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Langkah penyusunan perencanaan yaitu merumuskan tujuan khusus, memilih pengalaman belajar, menentukan kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang selanjutnya yaitu menentukan orang yang terlibat dalam proses pembelajaran, memilih bahan dan alat, ketersediaan fasilitas fisik, dan yang terakhir perencanaan evaluasi. Langkah dalam perencanaan pembelajaran PHI menurut saya ada beberapa langkah supaya pembelajaran tersebut bisa terlaksana secara maksimal. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan umum pengajaran, di mana dengan mempertimbangkan karakteristik bidang studi, siswa, dan kondisi. Kemudian melaksanakan analisis pengajaran. Pembelajaran perlu dilakukan untuk mengembangkan metode pembelajaran. Yang ketiga, mengidentifikasi tingkah laku. Keempat, merumuskan tujuan kinerja. Tujuan harus menguraikan apa yang akan dapat dikerjakan dan diperbuat. Kemudian yang seterusnya yaitu mendesain, melaksanakan evaluasi. 9, merevisi, dan yang 10-nya mendesain dan melaksanakan evaluasi keberhasilan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan diperlihatkan oleh kerja siswa itu sendiri. Yang ketiga, instrumentasi pembelajaran merupakan alat yang digunakan untuk mengukur prestasi siswa dan faktor yang berhubungan terhadap hasil belajar siswa itu sendiri. Instrumen pembelajaran yaitu bisa berbentuk tes dan berbentuk non-tes. Analisis tes secara teoritik atau kualitatif, serta analisis tes secara kuantitatif. Instrumen evaluasi dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu instrumen evaluasi secara kognitif, instrumen evaluasi efektif, dan instrumen evaluasi belajar psikomotor. Terdapat 3 unsur dalam menentukan kualitas proses pembelajaran PHI. Yang pertama yaitu kompetensi guru, suatu proses yang terjadi antara pendidik dan siswa. Kemudian yang kedua yaitu karakteristik kelas, salah satunya suasana belajar dalam kelas yang demokratis akan mencapai peluang hasil belajar yang optimal. Kemudian yang ketiga yaitu karakteristik sekolah, yang mana sangat berkaitan erat dengan tata tertib, media pembelajaran yang dimiliki, letak geografis sekolah, dan lingkungan sekolah yang sangat berpengaruh memberikan perasaan nyaman kepada peserta didik.